Jadi dahulu ada laki-laki yang dia membaca kitab-kitab zaman dulu, Pak. Taurat begitu ya, atau kitab Injil, itu sudah diceritakan bahwa di antara umat ini ada orang-orang munafik. Lisannya semanis apa? Madu. Hatinya sepahit daun kina. Pakaiannya pakaian seperti domba, tetapi hatinya hati serigala. Itu disebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian, jamaah Masjid Asy-Syifa dan juga yang mengikuti kajian ini via online, baik itu akun YouTube Ukhuwah Project ataupun akun YouTube Haji Hendra, mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita membahas ringkasan tafsir Ibnu Katsir, dan kita sudah sampai di ayat 204 ya, surah Al-Baqarah ayat 204. Di ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. وَمِنَ النَّاسِ, dan ada di antara manusia itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ada di antara manusia itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya, yang ucapannya kalau bercerita tentang kehidupan dunia akan membuat kamu takjub. Jadi ada manusia-manusia yang kalau dia bercerita tentang dunia, maka kita yang mendengarnya akan merasa apa? Takjub. Wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi, dan dia mempersaksikan kepada Allah atas apa yang ada di dalam hatinya. Maksudnya nanti akan kita baca tafsirnya, dia mengaku di hadapan kita bahwa dia Islam, bahwa dia itu beriman kepada Allah dan lain sebagainya. Dan dia akan berusaha meyakinkan kita semua dengan cara bersumpah. Ya, dengan cara apa? Bersumpah menyebut nama Allah bahwa dia benar-benar beriman, bahwa dia benar-benar orang Islam. Padahal wa huwa aladdul khisam, dia adalah penentang yang paling hebat. Jadi ada yang begini ya makhluk manusia. Jadi kalau dia berbicara tentang dunia, maka
ceritanya akan membuat kita terkagum-kagum, dan dia bersaksi bahkan berani menyebut nama Allah bahwa dia adalah orang yang beriman, padahal kenyataannya dia adalah aladul khisam. Apa itu aladul khisam? Penentang yang paling keras, ya. Penentang yang paling keras. Berarti ini sepertinya akan berbicara tentang orang-orang munafik, ya. Akan berbicara tentang apa? Orang-orang munafik. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha. Wa idza tawalla, dan apabila mereka itu berpaling dari hadapanmu, maksudnya hadapan Rasulullah dan hadapan orang-orang yang beriman, sa'a fil ardi, mereka akan berjalan di atas muka bumi, liyufsida fiha, dalam rangka membuat kerusakan. Ya, mereka membuat kerusakan di mana? Di atas muka bumi. Wa yuhlikal hartha wan nasl, dan mereka membinasakan tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan. Wallahu la yuhibbul fasad, padahal Allah tidak suka yang namanya kerusakan. Ya, Allah tidak suka kerusakan. Tapi Allah itu menyukai orang-orang yang melakukan perbaikan. Islahun bainan nas, melakukan perbaikan, perdamaian di antara manusia. Wa idza qila lahu ittaqillah, apabila dikatakan kepada orang itu, bertakwalah engkau kepada Allah, akhadhathul izzatu, maka dia akan menjadi sombong, bil ithmi, dengan melakukan dosa. Jadi ada orang-orang yang kalau kita ajak beriman, kita ajak bertakwa, bukannya dia beriman bertakwa, malah jadi apa? Jadi sombong, lalu dia tunjukkan apa? Kemaksiatan. Nih, malah dia berani menampakkan apa? Maksiat secara terang-terangan. Fahasbuhu jahannam, orang yang begitu cukup bagi dia jahannam. Wala bi'sal mihad, dan sungguh jahannam itu seburuk-buruk apa? Tempat kembali. Di waktu yang sama, ayat 209, wa minan nas, ada pula di antara manusia, may yashri nafsahu, yang mengorbankan jiwanya, ibtigha'a mardatillah, semata-mata ingin mengharapkan apa? Ridha Allah. Wallahu raufum bil ibad. Apa artinya? Dan Allah itu maha rauf, maha apa? Penyantun, bil ibad, kepada hamba-hambanya. Allah itu maha baik, maha lembut, maha pemberi, bil ibad, kepada siapa? Hamba-hambanya. Kita lihat tafsirnya. Ini sudah akhir tahun lagi, ya. Akhir tahun 2000 berapa? 20. Nanti pekan depan sudah masuk tahun baru, ya, 2023. Bagi orang Islam, mudah-mudahan kita sebagai orang Islam mudah-mudahan berdoa tahun depan lebih bagus, ya, daripada tahun-tahun sebelumnya, insya Allah. Lalu dikatakan di sini bayanu ahwalil munafiqin, penjelasan tentang kondisi-kondisi orang-orang munafik. Jadi ayat ini akan berbicara tentang apa? Kondisi-kondisi orang-orang munafik. As-Suddi berpendapat, As-Suddi ahli tafsir, ya, bahwa ayat ini turun terkait dengan seorang yang bernama Akhnas bin Suraiq Al-Thaqafi. Siapa namanya? Al-Akhnas
ibn Shuraik Ats-Tsaqafi, yang mana orang ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa azharal Islam, dia tampakkan seolah-olah dia orang Islam, wa fi batinihi khilafu dzalik, tetapi yang ada di dalam hatinya malah sebaliknya. Jadi bukannya Islam malah apa? Kafir. Jadi ditampakkan di luar seolah dia Islam, di dalam disimpan apa? Kafir. Itu namanya apa? Munafik. Kapan munafik pertama kali terjadi? Di kota Mekah atau Madinah? Di kota Mekah ada atau tidak orang munafik? Hah? Kota Mekah. Mekah tidak ada munafik. Adanya kafir asli. Bahkan kalau di Mekah yang pernah saya bilang dulu kebalikan dari munafik. Kalau munafik menyembunyikan kekafiran, menampakkan keislaman. Kalau di Mekah malah sebaliknya, menyembunyikan keislaman dan seolah-olah kafir, kan begitu. Itu kalau di Mekah. Belum ada orang yang menyembunyikan kekafiran, menampakkan keislaman, belum ada. Yang ada malah sebaliknya, menyembunyikan keislaman dan menampakkan seolah-olah dia masih kafir. Kemunafikan pertama kali terjadi yaitu di kota Madinah. Karena saat itu umat Islam sudah mulai apa? Sudah mulai kuat, sehingga orang-orang kafir itu tidak berani terang-terangan memusuhi dakwah Islam. Maka mereka di luar berbulu domba, di dalam berhati serigala. Jadi orang bilang serigala berbulu domba. Di luarnya domba, di hatinya serigala. Serigala berbulu domba. Lalu dikatakan oleh Ibnu Katsir, an Ibni Abbasin, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, annaha, sesungguhnya ayat-ayat ini nazalat, telah turun, fi nafarin minal munafiqin, atas sekelompok orang-orang munafik. Berarti orang munafiknya bukan hanya satu, bukan hanya yang namanya siapa tadi? Al-Akhnas ibn Shuraik, tapi ayat ini bersifat umum atas orang-orang apa? Munafik. Takallamu, yang mana orang-orang munafik itu berbicara, menggunjing Khubayb dan para sahabatnya. Siapa? Khubayb dan para sahabatnya. Siapa itu Khubayb dan para sahabatnya? Yaitu alladzina, orang-orang, kutilu, yang terbunuh, birraji', dalam peristiwa ar-raji'. Pernah dengar atau tidak peristiwa ar-raji'? Pernah dengar? Peristiwa apa itu? Kalau saya tidak salah, boleh dikoreksi nanti, itu peristiwa wafatnya 70 orang sahabat kurang lebih, yang diundang oleh beberapa kabilah di Arab, kabilah Arab, diundang untuk mengajarkan Quran, mengajarkan agama. Maka Nabi pilih 70 orang sahabat yang hebat membaca Quran. Di tengah jalan ternyata mereka dikhianati, kemudian dibantai, dibunuh habis. Itu peristiwa apa? Raji'. Nah, orang-orang munafik membicarakan siapa? Orang-orang yang terbunuh dalam peristiwa apa? Ar-Raji'. Fa'anzalallah, maka Allah pun menurunkan, fi dhammil munafiqin, di dalam menghina dan mencela orang-orang munafik, dan memuji Khubayb dan teman-temannya. Turunlah firman Allah, wa minan nas, ada di antara manusia, may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah, orang-orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari apa? Ridho Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini masih ngomongin apa ini, Pak?
ngomongin apa namanya? Asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini. Waqila, ada juga yang berpendapat bahwa ayat ini amun, bersifat umum, fil munafiqin, terkait dengan orang-orang munafik keseluruhan, dan orang-orang mukmin secara keseluruhan. Dan inilah pendapatnya Qatadah, Mujahid, Ar-Rabi bin Anas, dan yang selainnya. Wa huwa as-sahih, dan pendapat ketiga inilah yang lebih sahih, bahwa ayat ini turun terkait dengan siapa? Munafik secara umum, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah secara umum. Bahwa ada munafik yang menampakkan keislaman, menyembunyikan kekafiran. Ada mujahid yang berusaha membuktikan kebenaran iman dalam bentuk perjuangan, bahkan pengorbanan. Jadi ada mujahid, ada munafik. Kalau munafik menyembunyikan keyakinan, kalau mujahid membuktikan keyakinan. Beda ya. Kalau munafik tadi apa? Disembunyikan keyakinan asli. Tapi kalau mujahid, dia tunjukkan keyakinannya dalam bentuk apa? Pengorbanan. Wa minan nasi may yashri nafsahu. Ada di antara manusia yang mengorbankan jiwanya. Mirip dengan firman Allah di surat apa itu? At-Taubah ya. Innallaha ashtara minal mu'minina apa? Anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqatalun. Ada ayat begitu ya. Wa min innallaha, sesungguhnya Allah, ishtara, telah membeli, minal mu'minina, dari orang-orang mukmin, anfusahum, jiwa mereka dan harta mereka, bi anna lahumul jannah, dengan membayar untuk mereka berupa apa? Surga. Yuqatiluna fi sabilillah, mereka berperang di jalan Allah, fayaqtuluna wa yuqtalun, maka ada di antara mereka yang membunuh, artinya berjihad, ada juga yang terbunuh. Itu sama dengan ayat itu. Jelas para hadirin? Baik. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala berkata, Ibnu Jarir telah meriwayatkan dari Nauf, dan Nauf ini adalah Al-Bikali. Al-Bikali ini adalah di antara orang-orang yang pernah membaca kitab-kitab sebelumnya. Dia berkata, ini sesungguhnya aku benar-benar pernah mendapatkan sifat manusia di antara umat ini di dalam kitab yang pernah Allah turunkan, yaitu satu kaum yang mereka yahtaluna ala dunya biddin, mereka berjuang mendapatkan dunia dengan agama. Jadi ada orang yang berjuang apa? Habis-habisan untuk mendapatkan dunia, jabatan, harta, kedudukan, kekayaan, dan dia pakai untuk mendapatkannya apa? Agama. Alsinatuhum ahla minal asal, lidah mereka itu lebih manis daripada madu. Wa qulubuhum amarru minas sabiri, tetapi hati mereka lebih pahit daripada daun sobir. Saya lihat di kamus artinya sobir kina. Siapa yang pernah minum obat kina yang buat malaria zaman dulu ya? Memang pahit itu Pak. Jadi kok orang Arab tahu ya daun kina. Jadi lisannya lebih manis dari madu, tapi hatinya lebih pahit daripada daun kina. Yalbasuna linnasi masukad do'ni, mereka memakai pakaian domba di hadapan manusia. Wa qulubuhum qulubudz dzi'ab, tapi hati mereka itu adalah hati serigala.
Yaqulullah ta'ala, Allah berfirman tentang mereka, fa'alayya yajtari'un, mereka berani kepadaku, kata Allah, wa biya yagtarun, mereka berani menipuku, kata Allah. Halaftu binafsi, aku bersumpah atas diriku, la ab'asanna alaihim fitnatan, sungguh benar-benar akan aku utus kepada mereka satu fitnah, satu cobaan, tatrukul halima fiha al-hiran, yang menjadikan orang dermawan di antara mereka akan kebingungan. Qala al-Qurazi, Al-Qurazi berkata, tadabbartuha fil Qur'an, maka aku cari makna itu di dalam Al-Quran, فَإِذَا هُمُ الْمُنَافِقُونَ, ternyata itu adalah sifat orang munafik. Maka aku temukan firman Allah, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Apa maksudnya ini? Jadi dahulu ada laki-laki yang dia membaca kitab-kitab zaman dulu, Pak. Dan ternyata di dalam kitab zaman dulu, kitab apa zaman dulu? Taurat begitu ya, atau kitab Injil, itu sudah diceritakan bahwa di antara umat ini ada orang-orang munafik. Lisannya semanis apa? Madu. Hatinya sepahit daun kina. Pakaiannya pakaian seperti domba, tetapi hatinya hati serigala. Itu disebutkan dalam kitab-kitab sebelumnya. Lalu sang periwayat hadis ini nyari-nyari di Quran ayat yang mana ya yang menceritakan tentang hal itu. Ketemulah ayat yang tadi kita baca, yaitu wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Jelas atau tidak para hadirin? Jadi penjelasan tentang Nabi Muhammad itu berarti jelas sekali. Sampai-sampai bukan hanya Nabi Muhammad yang dijelaskan dalam kitab sebelumnya, para sahabat Nabi pun dijelaskan. Betul tidak? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika masaluhum fit Taurah. Itulah perumpamaan mereka di dalam Taurat, yaitu ruhama'u bainahum, pengikut Nabi Muhammad itu berkasih sayang sesama mereka. Asyidda alal kuffar, apa asyidda alal kuffar? Keras terhadap orang kafir. Tarahum ruk'an sujada. Kalau kalian lihat mereka itu sering ruku dan sujud. Simahum fi wujuhihim min asari sujud, tanda-tanda mereka ada di wajah dari bekas sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurah. Begitu perumpamaan yang Allah berikan untuk mereka di dalam kitab Taurat. Wa mathaluhum fil Injil, adapun perumpamaan sahabat Nabi dalam kitab Injil, kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaglaza fastawa ala suqi yu'jibu zurra'a liyaghiza bihimul. Apa perumpamaan para sahabat dalam kitab Injil? Seperti penanam yang tumbuh tunas-tunas yang sangat banyak, kemudian tunas itu menguatkan apanya? Menguatkan pohon itu, yang mana dengan tunas-tunas itu Allah hendak membuat senang penanamnya dan membuat dongkol siapa? Orang-orang kafir. Jadi sahabat Nabi itu diumpamakan seperti tunas, yang mana yang namanya tunas makin banyak makin kuat, maka penanamnya menjadi senang. Tapi di waktu yang sama dia membuat dongkol orang-orang yang apa? Yang membenci. Maka Imam Malik berkata, siapa yang benci sahabat, mereka adalah orang-orang kafir menurut ayat tersebut. Surat apa tadi itu? Surah Al-Fat, ayat terakhir. Al-Fat ayat yang terakhir. Berarti di dalam kitab-kitab sebelum kita sudah dijelaskan semuanya ya. Kalau di sini yang dijelaskan tentang apa? Tentang orang-orang
Dan munafik pernah kita bahas dulu. Masih ingat tidak di awal? Al-Baqarah 1 sampai 5 bicara tentang orang mukmin. Betul? 6 sampai 7 berbicara orang kafir. Dari ayat 8, 9, 10, 11, 12, 13 sampai sekian belas ayat itu berbicara tentang siapa? Orang-orang munafik. Kenapa kok orang kafir cuma dijelaskan 2 ayat, tapi orang munafik dijelaskan berulang-ulang? Lebih bahaya kafir atau munafik? Kafir. Kafir lebih bahaya karena mereka serigala apa tadi? Berbulu domba. Baik, jelas para hadirin. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa lisan-lisan mereka yang manis, kalimat-kalimat mereka yang indah hanyalah kedok untuk menyembunyikan apa? Kekafiran. Padahal mereka itu adalah apa? Aladul khisam. Apa itu aladul khisam? Musuh atau orang-orang penentang yang paling keras. Mereka para penentang yang paling keras. Kemudian Allah pun di sini menjelaskan di antara sifat orang munafik itu menolak dinasehati, Pak. Ini hati-hati kita ya. Jadi jangan sampai kita tertular penyakit sifat orang munafik itu, Pak. Marah kalau diberikan nasihat. Walaupun nasihat ya ada adab-adabnya juga ya. Apa di antara adab nasihat misalnya apa? Jangan depan orang. Begitu, penting sekali digarisbawahi. Menasehati orang jangan di depan orang banyak. Sembunyi-sembunyi. Jangan kita menasihati orang tapi di depan orang, ya orang nggak akan nerima. Kalau menasehati lebih baik apa? Di balik layar, di belakang layar. Jangan kita menasehati di depan orang. Tapi kalau munafik mau di luar, mau di belakang layar, mau di depan layar, sama saja. Mereka anti dengan yang namanya apa? Nasihat. Makanya di sini dikatakan wa idza qila lahu taqillah, apabila dikatakan kepada orang munafik bertakwalah kamu kepada Allah, akhadhathul izzah, mereka terbawa oleh kesombongan bil ismi, malah bikin dosa. Dia dikasih nasihat malah apa? Nunjukin. Dikasih nasihat malah nunjukin apa? Nunjukin maksiat. Menurut Nabi apa? Batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Apakah sifat munafik cuma seperti itu atau masih banyak yang lain, Pak? Masih ingat nggak sifat munafik di awal-awal surat? Sudah lupa ya? Berapa tahun yang lalu? 2017 apa? Di antara sifat munafik apa? Suka menghina orang-orang soleh. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Kan begitu ya. Apabila dikatakan kepada mereka berimanlah seperti orang-orang lain beriman, maka orang munafik berkata anu'minu kama amanas sufaha, apakah kami harus mengikuti orang-orang bodoh itu? Berarti sahabat Nabi dibilang bodoh sama siapa? Sama munafik. Jadi munafik itu cirinya suka apa, Pak? Suka menghina, suka berbohong, suka apa lagi? Suka berkhianat, suka apa lagi? Kata Nabi apa? Tanda munafik ada berapa? 3. Kalau bicara bohong, kalau janji ingkar, kalau dikasih amanah khianat, dan kalau dia berselisih dengan kalian kata Nabi dia curang. Jadi 4 ya. Kalau bicara bohong, janji ingkar, dikasih amanah khianat, kalau bertikai dengan kalian godar. Dia melakukan godar. Apa itu godar? Melakukan kecurangan, nyogok.
supaya dimenangkan dan lain sebagainya. Kalau terkait dengan ibadah, apa sifat munafik? Malas, khususnya sholat apa? Subuh Indonesia, sholat yang paling berat untuk orang munafik. Hati-hati. Apakah orang yang malas atau berat salat isya dan salat subuh itu kita katakan dia munafik dalam arti menyimpan kekafiran ataukah tidak? Enggak. Lalu apa dong arti munafik di situ? Munafik ada dua, ada munafik keyakinan, i'tiqad, ada munafik amal. Nah, yang malas salat itu munafik apa itu namanya? Nifak amal. Orang yang nifak keyakinan pasti nifak amal. Tapi orang yang nifak amal belum tentu dia nifak keyakinan. Kalau kita baca dalam beberapa riwayat dikatakan di sini terkait dengan firman Allah, wa minan nasi apa? May yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Ada tidak di situ? Ada ya? Ayat ini ada yang mengkaitkannya dengan sahabat Nabi yang bernama Suhaib Ar-Rumi. Ada yang pernah dengar tidak? Siapa namanya? Suhaib Ar-Rumi. Itu sahabat Nabi yang tinggal di Mekah. Ketika dia datang ke kota Mekah miskin, beberapa tahun kemudian jadi orang kaya. Lalu dia beriman kepada Nabi. Nabi hijrah ke Madinah, dia pengen ikut hijrah. Di tengah jalan dijegat. Enak aja ente mau hijrah ke Madinah. Dulu kamu datang ke sini miskin, sekarang kamu udah kaya, mau pergi meninggalkan kami? Enggak bisa. Ya, kata siapa? Kata orang-orang musyrikin. Maka Suhaib Ar-Rumi, dari namanya Ar-Rumi, nisbat kepada Romawi barangkali ya. Betul tidak? Suhaib Ar-Rumi, Rum dari bangsa Romawi, Rum Ar-Rumi, orang-orang Romawi, orang-orang Eropa, Rum, bangsa Rum. Tapi saya nggak tahu apakah memang asli orang Eropa atau bagaimana. Yang pasti namanya apa? Suhaib Ar-Rumi. Di Quran ada nggak surat Ar-Rum? Ada, Romawi, bangsa Romawi. Saya nggak tahu benar nggak beli orang Romawi. Yang pasti namanya, kalau Bilal Habashi berarti dari Ethiopia, betul tidak? Salman Al-Farisi berarti dari Persia, kan begitu. Kalau Suhaib Ar-Rumi jangan-jangan dari Romawi, dari Eropa. Wallahu a'lam. Harus kita baca lagi dalam sejarah. Singkat cerita Pak, di antara kehebatan Suhaib itu kalau manah nggak pernah meleset. Jadi kalau manah apa? Ahli memanah dan ahli memegang pedang. Ketika dia dicegat oleh orang-orang Mekah, dia ambil beberapa busur panah, lalu dia pegang begini. Kalian yang jegat saya, ini tahu apa? Ini busur panah. Dan kalian sadar, saya orang yang paling hebat di Mekah kalau memainkan anak panah. Kalian bisa aja maju satu demi satu, dan saya pastikan anak panah yang ada di belakang saya ini akan mengenai kalian semua. Dan kalaupun anak panah saya habis, pedang masih ada. Muslim berani. Padahal dia sendiri berhadapan dengan siapa? Dengan orang kafir yang apa? Ngejegat. Terserah kalian. Nih anak panah banyak tuh stok. Anak panah banyak, ini saya pastikan gak ada yang meleset. Dan kalaupun anak panah ini habis sebelum kalian habis, pedang ini yang melanjutkannya. Kata siapa itu? Suhaib Ar-Rumi. Tapi gini aja lah, daripada kalian repot, gini aja. Kalau memang yang kalian minta itu harta saya, itu sudah saya taruh di tempat ini, tempat ini, tempat ini. Ambil buat kalian semua. Ambil semua. Kalau memang yang kalian minta itu apa? Harta saya. Saya ini ada kekayaan di Mekah. Itu ambil semua buat kalian. Itu nggak ada artinya buat saya. Yang penting saya bisa hijrah menemui siapa? Nabi Muhammad SAW. Maka orang Mekah bilang, oke lah, kan enak. Nyawa selamat,
dapat harta dapat. Oke, deal, sepakat. Lanjutin kamu berangkat ke Madinah, tapi harta kamu, aset kamu semuanya kami rampas. Nggak ada masalah. Nggak ada. Ternyata Suhaib belum nyampe Madinah, wahyu udah nyampe duluan. Suhaib belum nyampe apa? Madinah, wahyu udah nyampe duluan. Isinya menceritakan cerita Suhaib kepada Nabi. Nabi ceritakan ke sahabat, maka orang Madinah semua kumpul menyambut kedatangan siapa? Suhaib, sambil berkata, Rabiha tijarata Suhaib. Sungguh beruntung perniagaan siapa? Suhaib Ar-Rumi. Abu Bakar, Masya Allah, beruntung kamu. Kata Nabi, kamu adalah orang yang beruntung dalam perniagaan. Suhaib berkata, enggak, ya kalian lebih banyak pengorbanannya daripada saya. Maksudnya siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, dan itu turunlah firman ini. Apa itu? Al-Baqarah ayat berapa? Ayat berapa tadi? Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Al-Baqarah ayat 207. Ada yang berpendapat bahwa ayat ini asbabun nuzulnya kisahnya siapa itu? Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu ta'ala an. Seorang sahabat Nabi yang Nabi katakan kepada dia apa? Beruntunglah perniagaan siapa? Suhaib. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Itu beberapa poin yang disebutkan di dalam tafsir ini. Baik. Rabiha al-bai'u Suhaib. Telah beruntung perdagangannya Suhaib. Jadi Suhaib berdagang ya. Apa yang dia jual? Hartanya semua. Gantinya apa, Pak? Dengan surga. Dengan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan rekan-rekan? Silakan. Masih panjang sepertinya waktu Isya. Bapak silakan. 13 menit. Iya, Pak. Ke sholat yang belum cepat-cepat ya. Iya, Pak. Betul, Pak. Ada orang terlalu cepat sholatnya ya. Dan itu ciri-ciri munafik, sholat terlalu cepat. Mereka kerjakan asar ketika matahari akan tenggelam, dan mereka itu sholat seperti ayam, kata Nabi, mematuk beras, dan mereka itu la yadhkurunallaha illa qalila, tidak berzikir kecuali sedikit. Itu cerita dari Nabi begitu. Allah alam bissawab. Kalau memang Bapak rasa ada rukun yang tidak terlaksana, misalnya Bapak ruku, belum sempat Bapak ruku dengan tumakninah, dia sudah bangkit. Tidak sempat Bapak sujud dengan tumakninah, dia sudah berdiri. Ya, maka yang begini ditinggalkan, karena syarat sahnya salat, rukun salat salah satunya adalah apa? Tumakninah. Ya, ruku tumakninah, i'tidal Lalu ulama berdebat apa ukuran tumakninah, kan begitu. Apa ukuran tumakninah? Sebagian ulama mengatakan ukuran tumakninah itu seperti di mazhab Imam Ahmad, satu kali membaca Subhana Rabbiyal Azim ketika ruku, Subhana Rabbiyal A'la ketika sujud. Itu ukuran minimal. Kalau kita baru nyampe apa? Dia udah bangun. Berarti ada indikator dia tidak khusyuk. Maka lebih baik mufarokoh. Apa itu mufarokoh? Kita niat keluar dari jamaah, enggak usah dibatalkan, lanjutkan tapi sendiri. Ya kalau Bapak takut terjadi fitnah, seolah-olah Bapak ngikutin tapi enggak ngikutin. Tapi kalau Bapak ingin memberikan pelajaran kepada masyarakat bahwa yang begini enggak pantas jadi imam, ya bisa aja dalam kondisi tertentu kita tunjukkan ketidaksukaan kita. Tapi kalau dia adalah seorang pemimpin
yang kalau kita tinggalkan khawatir terjadi fitnah di masyarakat misalnya, ya sudah bapak tetap seolah-olah mengikuti, padahal niatnya sudah apa? Mufaraqah, sudah keluar. Allah alam bissawab. Masih ada atau tidak? Atau sudah habis? Berapa menit lagi? Sudah habis, Pak. Baik. 3 menit. Baik, saya rasa cukup. Insya Allah kita ketemu lagi tahun depan. Tahun 2023. Tentunya bagi kita umat Islam ya tidak perlu ada apa namanya. Saya tadi dengar saya kan khutbah Jumat hari ini di Klender di Masjid Al-Muhajirin. Bagus sekali, sebelum khutbah Jumat ada pengumuman dari Pak RW. Peraturan pemerintah nggak boleh apa? Nyalain, benar ya ada aturan begitu? Nggak boleh nyalain petasan. Ada aturan pemerintah begitu ya? Nah, itu bagus, artinya ya memang ya lebih baik dimanfaatkan untuk yang lain, sedekah anak yatim atau apa daripada dibelikan apa? Sesuatu yang sifatnya mubazir. Udah gitu kan nggak ada kaitan juga dengan kita. Kalau dikatakan kebudayaan Indonesia itu bukan kebudayaan Indonesia. Kalau dikatakan itu hari agama kita, bukan juga hari agama kita. Lalu kenapa kita apa? Kok jadi lebih sibuk kita orang ya jadi nggak usah kita terlalu apa tasyabbuh latah mengikut-ikut kebiasaan orang-orang barat, orang-orang yang bukan Islam ya. Lebih baik tidur lebih cepat untuk bangun sholat subuh lebih seger. Jangan sampai gara-gara kita begadang sholat subuh terlambat atau sholat subuh di rumah nggak bisa begitu ya. Jadi kayak teman-teman katanya kemarin lihat waktu final Piala Dunia itu sopnya berkurang setengah itu. Itu benar atau tidak itu? Itu sudah diteliti ya, sudah diuji ya itu. Margin of errornya berapa? 0,0. Jadi jangan, nggak boleh begitu. Kita nonton Piala Dunia lalu sampai beres karena pakai adu penalti ya enggak? Adu penalti kan akhirnya jadi nambah 15 menit kali 2 tambah lagi apa? Adu penalti, akhirnya subuhnya berkurang 50%. Ah ini malu kita ya, malu. Baik. Saya rasa itu yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.